Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sangat berarti bagi kehidupan manusia di era sekarang, di mana dalam pengembangan perangkat lunak memerlukan langkah-langkah yang tepat, efektif, dan efisien dalam menjamin kebutuhan user. Pada era 2000-an berkembang metodologi baru yang sangat fleksibel, yaitu metode Agile. Jadi, metode Agile merupakan jenis pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat. Salah satu yang menggunakan metode Agile ini yaitu metode Extreme Programming. Baik saya dan kawan-kawan akan mengupas sistem informasi silatip yang menggunakan metode Extreme Programming. Mau tahu? Yuk simak penjelasan berikut ini. Silatip. Apa itu silatip? Silatip itu kepanjangan dari Sistem Informasi Layanan Tindak Pidana. Sistem ini dibuat untuk membantu pelayanan pada Ditreskrimsus Polda Jateng Unit Cybercrime dalam pelaporan suatu tindak pidana. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam membuat suatu laporan tindak pidana tanpa perlu masyarakat datang langsung ke kantor Polda Jateng jika terjadi suatu tindak pidana. Begitu. Nah, mengapa program silatip ini menggunakan metode XP atau Extreme Programming? Karena metode Extreme Programming ini atau XP diperuntukkan untuk proyek-proyek yang berskala kecil menengah serta yang memiliki resiko yang kecil sebagaimana sesuai dengan karakteristik pada program silatip ini. Kenapa menggunakan expert programming? Karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dilakukan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang ada, meliputi planning, desain, coding, dan testing. Expert programming itu sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan kepuasan kepada klien, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi yang baik dengan klien, dan yang terakhir meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Selain kelebihan-kelebihan di atas, metode ini memiliki kekurangan. Kekurangannya itu antara lain yaitu pertama, cerita-cerita yang menunjukkan requirement dari pelanggan kemungkinan besar itu tidak lengkap, sehingga developer itu harus selalu siap dengan perubahan. Terus yang kedua, tidak semua kode yang detail di awal. Dan juga yang terakhir, XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama proses. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi di awal yang dilakukan oleh user. Dalam pengembangan Extreme Programming ini menggunakan pendekatan Object Oriented. Nah, Object Oriented adalah sebuah pendekatan di dalam pengembangan sistem informasi sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi, yang bekerja secara bersama-sama guna menghasilkan tugas kerja. Apa itu pendekatan Object Oriented Programming? Pendekatan Object Oriented Programming merupakan pendekatan dalam pengembangan sistem informasi yang mana menganggap sistem informasi itu sebagai sekumpulan objek yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Dalam pendekatan sistem Object Oriented terdapat beberapa teknik, yaitu Object Oriented Analysis, Object Oriented Design, dan Object Oriented Programming. Tahap planning. Apa sih planning itu? Plan, rencana. Planning, sebuah perencanaan. Yaps, pada tahap planning ini kita akan membuat sebuah user stories yang menjelaskan output, fitur, dan fungsi dari software yang dibuat. Intinya kita akan membuat user stories yang merupakan rangkuman outputnya nanti seperti apa, terus fungsinya seperti apa, dan fitur-fiturnya itu akan ada apa aja di dalam software yang akan dibuat.
Desain metode XP. Pada tahap desain, metode XP ini menggunakan prinsip KISS atau Keep It Simple, di mana metode ini menerapkan desain yang sederhana. XP akan menggunakan spike solution untuk mengatasi desain yang cenderung kompleks. Dalam metode ini mendukung refactoring atau mengubah struktur kode dan menyederhanakan kode untuk mengubah software system. Oke, setelah melewati tahap planning dan desain, tahap yang selanjutnya adalah tentang coding. Nah, di sini codingnya itu menggunakan teknik pair programming, di mana dua orang yang saling bekerja sama membuat sebuah program gitu. Jadi di antara keduanya itu pasti akan saling berlomba-lomba untuk menjadi yang paling produktif. Ini tentu akan menjadi sebuah program yang efektif dan lebih cepat selesai. Dan tentunya kenapa bisa dibilang ini efektif? Karena ketika salah satu dari mereka itu ada yang buntu, misalkan si A buntu, otomatis si B akan bisa membantunya. Ataupun sebaliknya, ketika si B buntu, si A bisa membantunya. Dan saya juga sering lihat di beberapa perlombaan pemrograman memang seperti ini ya. Jadi seringnya itu dua programmer yang membuat sebuah satu project. Nah, tentunya biar lebih efektif. Nah, nanti itu dibuat seperti serangkaian tes yang ya kayak dibuat yang awal tuh seperti ini, yang mudah. Kemudian ketika tes ini selesai berhasil, kemudian akan dibuat yang lebih susah lagi, dan seterusnya hingga program ini selesai. Seperti itu. Testing pada extreme programming berbeda dengan metode pengembangan perangkat lunak lainnya. Tahap pengetesan dilakukan dengan menguji kode-kode pada serangkaian tes yang telah dibuat sebelumnya. Pada extreme programming juga terdapat acceptance test atau customer test. Pengujian ini dilakukan oleh klien dengan fokus pada fungsi dan juga fitur dari keseluruhan sistem. Pada extreme programming, pengujian dilakukan dengan menguji unit kecil dari perangkat lunak pada lingkup kecil tanpa harus menunggu keseluruhan sistem. Nah, itu dia penjelasan dari kawan-kawan mengenai sistem informasi silatif menggunakan metode extreme programming. Semoga penjelasan berikut ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa di video berikutnya.